Iya baik, kita akan mendengarkan menyambung pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan bacakan dulu kesaksian yang sudah masuk, yang pasti akan menambah iman kita. Shalom Ibu Dewi, saya mau bersaksi. Saya seorang ibu dari 2 anak. Saya dan suami mengakui telah melakukan kesalahan dengan tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami dari keluarga Kristen yang telah mengetahui tentang Tuhan Yesus dari kecil. Tapi dalam praktiknya ya kami hidup tetap saja ya melakukan dosa, kesalahan. Singkat cerita, kami terlilit pinjaman online. Saya dan suami awalnya seperti orang lain yang merasa mampu, tetapi lama-kelamaan kami tidak sanggup lagi. Hutang kami membengkak sampai di angka 100 juta. Sedangkan kami tidak pakai uang itu untuk membeli barang-barang ataupun apa-apa. Hutang menumpuk hanya karena harus menutupi satu pinjol ke pinjol lainnya. Ya saudara, memang ya saya selalu mengingatkan kita hati-hati dalam segala keadaan. Kalau memang tidak harus berhutang, jangan berhutang. Apalagi kalau sampai terlibat pinjol, itu sangat berbahaya. Lebih baik kita berdoa, cukupkan diri, ya yang penting masih bisa makan. Semua keinginan daging yang lainnya mari kita sama-sama ya tanggalkan, kuasai diri saudara. Karena hutang pinjaman online itu setan kalau saya bilang saudara ya. Memang itu sengaja dipakai iblis akhir-akhir zaman ini untuk menghancurkan keluarga, membuat banyak orang bunuh diri. Ya jangan saudara, sebisa mungkin hindari itu pinjol itu ya, utang online itu atau hutang apapun, jangan pernah berhutang, itu kata Alkitab saudara ya. Bayangkan utangnya sedikit, lama-lama mulai membengkak sampai 100 juta karena menutupi bunga pinjol satu ke pinjol yang lain saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Suasana rumah kami menjadi panas. Iya panas, tidak ada damai sejahtera akibat utang online. Yang padahal uang itu nggak pakai buat beli apa-apa. Ya cuma buat ya itulah saudara. Kalau nggak butuh-butuh banget jangan berhutang. Akhirnya suasana rumah menjadi panas, saya dan suami kerjanya marah-marah saja. Dan imbasnya ya pasti ke anak-anak kami. Iya benar ya. Akhirnya anak-anak kami bentak-bentak, kami pukuli. Ya saudara lihat ya, akibat utang, gara-gara uang orang kehilangan damai sejahtera. Makanya uang juga bisa memisahkan keluarga. Ini akhir-akhir ini nggak tahu nih, semua kesaksiannya lagi utang, pinjol. Apalagi ini karena memang banyak sekali nih tentang pinjol-pinjol ini ya. Hati-hati ya, kita lihat berita-berita orang bunuh orang karena pinjol. Suami bunuh istri karena anaknya utang pinjol, malu ditagi-tagi, istri marah-marah. Akhirnya suami bunuh istrinya, dagingnya dijual. Ini yang terjadi, satu keluarga bunuh diri lompat dari apartemen karena pinjol saudara. Ya di sini dikatakan akhirnya hutang menumpuk, anak-anak jadi sasaran, marah-marah bahkan kena pukul. Akhirnya ya hidup tidak ada damai sejahtera. Puji Tuhan sampai akhirnya saya bertemu dan mendengar khotbah ibu di YouTube. Awalnya kakak saya yang mendengar di rumahnya ya pagi-pagi, dan saya datang ke rumahnya saat itu. Saya mulai di rumah mendengarkan terus khotbah ibu. Jadi dia bertamu ke rumah kakaknya pagi-pagi, kakaknya lagi dengar mezbah syukur. Akhirnya dari situ ibu merasa diberkati dan ibu terus mengikuti dan mendengarkan khotbah-khotbah saya sejak saat itu. Dari tahun lalu sampai sekarang Bu, saya mendengarkan khotbah ibu. Puji Tuhan, perlahan-lahan secara emosional keluarga kami mulai diubahkan. Saya dan suami sekarang bersepakat untuk berdoa bersama-sama dan kami belajar untuk berserah kepada Tuhan. Bahkan setiap malam kami dan anak-anak membaca firman Tuhan. Ya, pagi kadang suami ikut, ya kadang juga tidak, ya tapi kami selalu sering saling menguatkan lewat firman Tuhan. Memang betul apa yang ibu katakan bahwa ada maksud Tuhan di balik setiap penderitaan yang kita alami. Amin. Saya yang dulunya sangat membenci keluarga suami saya, ya saya mulai berdoa memohon ampun kepada Tuhan. Bahkan beberapa hari lalu saya datang ke kuburan mertua saya yang laki-laki. Entah kenapa setelah mendengar khotbah ibu pagi itu, hati saya ya disentuh oleh Tuhan dan saya datang ke kuburan mertua saya yang laki-laki. Dan begitu saya tiba di kuburan mertua saya, air mata saya tiba-tiba mengalir. Ya, air mata saya tiba-tiba mengalir Bu, ya lalu ya akhirnya saya nangis ya, dan saya merasa bersalah ya kepada mertua saya karena saya telah melukai hati istri dan anak-anaknya. Setelah itu sorenya saya ke rumah mertua saya juga meminta maaf serta mencium kakinya, ya mertua yang perempuan. Entah kenapa hati saya sangat damai sejahtera, ya puji Tuhan. Ya saya bisa melihat mertua saya sekarang dengan hati yang tenang, yang penuh damai.
Ya, memang masalah keuangan kami belum selesai, namun saya percaya Tuhan pasti ya akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ya, saya percaya ya bahwa saya bersyukur lihat pergumulan saya ini, saya dapat mengenal komunitas di Bible Study, ya bahkan suami saya juga sekarang ya terus ada dalam pengenalan akan Tuhan, ya dalam komunitas baca firman Tuhan. Ya, saya bersyukur Bu, hari ini damai sejahtera penuh di hati kami. Ya, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya mau untuk sungguh-sungguh bertobat dan datang kepada Tuhan. Terima kasih Bu atas semua khotbah-khotbahnya. Ya, mohon doanya agar kami tetap dimampukan melewati semua proses hidup. Asal berjalan bersama Tuhan, pasti kami mampu. Terpujilah nama Tuhan. Amin, amin, amin. Ya, kita percaya saudara bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah menutup mata atas setiap orang-orang yang mau sungguh-sungguh bertobat. Asal kita bertobat, kita datang sama Tuhan, Tuhan pasti memberi kekuatan. Iya, dan hari ini kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Kita sudah sampai di Ayub pasal yang ke-12 sekarang. Ya, kemarin temannya Ayub juga angkat bicara, memberikan Ayub nasihat. Semua nasihatnya itu benar. Ya, dia berkata, daripada kamu banyak mulut, lebih baik kamu datang kepada Tuhan, rendahkan dirimu, akui salahmu, ya sebagai seorang penipu dan lain sebagainya. Padahal Ayub itu bukan penipu, saudara. Tapi memang benar dia berkata, ya daripada berkata-kata yang tidak terhadap Allah, lebih baik datang dan mohon pengertian, pengampunan dari Tuhan. Sekarang kita lanjut Ayub pasal 12. Ya, Ayub mengakui kekuasaan dan hikmat Allah. Tetapi Ayub menjawab, memang kamulah orang-orang itu, dan bersama-sama kamu hikmat akan mati. Aku pun mempunyai pengertian sama seperti kamu. Aku tidak kalah dengan kamu. Siapa tidak tahu hal-hal serupa itu? Aku menjadi tertawaan sesamaku. Aku yang mendapat jawaban dari Allah. Bila aku berseru kepadanya, aku yang benar dan saleh menjadi tertawaan. Jadi Ayub berkata, ya kamu tidak perlu ucapkan. Justru kamulah orang-orang fasik itu. Kamulah penipu itu. Ayub bilang ke teman-temannya, ya aku ini yang orang saleh, orang berhikmat, sekarang aku ditertawakan. Kenapa? Karena nasibku seperti ini. Ya kalian itu yang menertawakan aku. Ya, Ayub berkata, saudara, Ayub menjawab argumen dari Sofar kemarin itu dengan sindiran yang sangat tajam. Ya, bersama-sama kamu, Ayub bilang hikmat akan mati. Ya, Ayub selanjutnya mengatakan bahwa ketiga sahabatnya itu ya tidak perlu menjelaskan kepadanya mengenai siapa itu Allah, sebab Ayub itu mengenal Tuhan dengan baik. Ya, Ayub terus menegaskan bahwa para sahabatnya ya sama sekali tidak mengetahui alasan dari penderitaan yang Ayub alami. Ayub juga tidak mengetahui, tetapi dia merasa yakin bahwa alasan para sahabatnya itu bukan berasal dari pandangan Allah, namun pandangan yang sempit, yang tidak benar. Sekali lagi Ayub memohon ya kepada Tuhan untuk meminta hikmat dari Tuhan. Ayub berkata dia itu hanya menjadi tertawaan. Dan apabila aku berseru padanya, dia akan menjawab. Orang yang benar dan saleh menjadi tertawaan Tuhan. Ayat yang kelima di sana dikatakan, penghinaan bagi orang yang celaka, demikianlah pendapat orang yang hidup aman. Suatu pukulan bagi orang yang tergelincir kakinya. Tetapi amanlah kemah para perusak, dan tentramlah mereka yang membangkitkan murka Allah, mereka yang hendak membawa Allah dalam tangannya. Ya, Ayub berkata ya penghinaan bagi orang yang sedang celaka. Demikianlah pendapat dari semua orang. Seperti teman-temannya berkata, pokoknya kalau orang itu kena celaka, dia patut dihina, dia pasti bersalah. Padahal tidak selamanya begitu. Seringkali penderitaan dialami orang benar karena Tuhan izinkan terjadi ya. Tetapi ayat 7, bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberi pengajaran. Kepada burung di udara, maka engkau akan diberinya keterangan. Bertuturlah kepada bumi, maka engkau akan diberinya pengajaran. Bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu. Siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukan itu, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Bukankah telinga menguji kata-kata seperti langit mencecap makanan? Jadi Ayub berkata, saudara, kepada teman-temannya, semua yang mereka katakan itu Ayub sudah tahu. Mereka berkata bahwa begini akan begitu, itu Ayub semua sudah tahu. Ya, Ayub berkata ya tidak usah diajarkan ya, ikan juga tahu, bumi juga tahu kalau engkau meminta pendapat. Semua juga tahu bahwa semua itu Allah lah yang berkuasa, bahkan mengambil nyawa anak-anaknya mati itu juga karena Tuhan yang mengizinkan. Tapi
Ayub tidak menerima kalau dia dikatakan karena dosa itu loh sampai anak-anaknya itu mati. Karena Ayub merasa aku ini hidup saleh, aku ini hidup benar, tidak ada alasan untuk aku boleh dikutuk oleh Tuhan. Ayat 12 dikatakan, konon hikmat ada pada orang yang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. 14, bila ia membongkar tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang tidak ada yang dapat melepaskannya. Ayat 15, bila ia membendung air keringlah semuanya. Bila ia melepaskannya mengalir maka tanah dilandanya. Pada dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Ayub berkata Ayub itu tahu semuanya. Ayub tahu semua yang mereka katakan itu. Ayub menegaskan bahwa tidak ada orang lain yang lebih berkuasa daripada Tuhan, daripada Allah. Ayub menegaskan bahwa ya Allah lah yang berkuasa menghentikan air, menahan air, mengalirin air, bahkan kemanapun dia ingini air itu mengalir. Tuhan yang berkuasa. Dia yang menggiring menteri dengan telanjang dan para hakim dibodohkannya. Dia membuka belenggu yang dikenakan oleh raja-raja dan pengikat pinggang mereka dengan tali pengikat. Dia yang menggiring dan menggeledah rumah para imam dan yang menggulingkan yang kokoh. Dia yang membungkamkan ya orang-orang yang dipercaya. Ya bahkan dia menjadikan para tua-tua hilang akal. Ayub sedang memberitahu kepada teman-temannya, dia tahu Tuhan berkuasa merendahkan orang yang sedang berada di atas. Tuhan juga berkuasa menjatuhkan para petinggi, para menteri. Ayub berkata Tuhan yang berkuasa. Makanya juga saudara, bagi setiap kita hari ini yang mungkin sedang diberi jabatan, sedang ada dalam satu masa yang benar-benar lagi jangan lupa diri. Ingat Tuhan sanggup mengangkat orang, tapi dia juga sanggup menjatuhkan orang dalam sekejap. Ya, dan di sini kita lihat bahwa Tuhan itu sanggup merendahkan orang, tapi dia juga sanggup meninggikan orang. Ayub sedang direndahkan serendah-rendahnya. Semuanya hilang, kekayaannya hilang, keluarganya hilang, anak-anaknya mati. Ayub lagi mengalami kehinaan, direndahkan oleh Tuhan serendah-rendahnya. Ya, makanya Ayub berkata, dia tahu bahwa semua itu dari Tuhan. Tuhanlah yang melakukan semuanya itu. Ya, dia yang mendatangkan ayat 21 penghinaan kepada para pemuka dan melepaskan ikat pinggang orang kuat. Makanya saudara hati-hati, sehebat apapun hidup kita jangan sombong, karena ketika Tuhan merendahkan kita saudara, ya benar-benar kita pasti akan direndahkan serendah-rendahnya. Selalu ingat Tuhan, selalu berharap pada Tuhan, selalu bergantung pada Tuhan. Ayat 22, dia yang menyingkapkan rahasia kegelapan dan mendatangkan kelam pekat pada terang. Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh lalu membinasakannya dan memperbanyak bangsa-bangsa lalu menghalau mereka. Dia yang menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal dan membuat mereka tersesat di padang belantara dan tidak ada jalannya. Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya, dan ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Jadi Ayub mengakui Tuhan. Ayub menegaskan bahwa tidak ada seorang pemimpin pun yang memiliki hikmat sejati kalau bukan dari Allah. Bahkan pemimpin-pemimpin dunia yang hebat pun dapat tersesat, kata Ayub ya. Tidak ada penyelidikan atau laporan yang bisa melebihi pendapat Allah. Tidak ada penemuan ilmiah atau kemajuan medis yang dapat yang mengejutkan Allah, karena Allah lah di balik semua itu. Ya, ketika mencari petunjuk untuk berbagai keputusan, kita harus menyadari bahwa hikmat Allah adalah yang tertinggi dari segala yang bisa diberikan oleh dunia. Jangan biarkan para penasihat dunia mengurangi keinginan kita untuk mengenal Allah lebih baik lagi. Karena itu saudara, jangan taruh sesuatu yang lain yang bukan firman Tuhan dalam hidup kita, pikiran kita. Dalam mengambil keputusan apapun, biarlah kita taruh hidup kita hanya pada hikmat Tuhan, sehingga kita boleh sungguh-sungguh melakukan dan menghidupi apa yang firman Tuhan katakan, dan bukan nilai-nilai yang dari yang lain. Janganlah kita karena hikmat manusia membuat kita ini berhenti untuk mengejar pengenalan yang benar akan Tuhan, tapi sebaliknya mari semakin sungguh lagi kita mengenal Tuhan. Mari kita tundukkan kepala saudara, kita akan renungkan firman ini, kita akan lanjutkan besok. Kita percaya Dia Tuhan yang selalu meneguhkan kita. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan buat hari ini firman Tuhan. Lewat kitab Ayub ini kami boleh belajar banyak hal. Biarlah kami juga menanam dalam hati kami bahwa Tuhan segala-galanya. Engkau yang pegang kendali dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang sungguh-sungguh Allah menjadikan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Kami berdoa Tuhan, hamba berdoa khususnya buat setiap anak-anak-Mu, mereka yang ada dalam ujian, di dalam tekanan, persoalan kehidupan. Bawa mereka untuk keluar sebagai pemenang-pemenang dalam hidup mereka, dalam ujian iman mereka, supaya mereka melihat Tuhan sebagai terang. Berkati yang sakit sembuhkan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kau juga memberkati siapa mereka yang ingin mencari pekerjaan, beri
yang terbaik. Yang terlilit masalah keuangan, hutang piutang, kami tahu Tuhan sanggup bekerja dengan cara yang ajaib ketika kami sungguh-sungguh bertobat. Tuhan, bawa setiap kami untuk sungguh-sungguh mengandalkan Engkau. Rumah tangga demi rumah tangga dipulihkan Tuhan. Yang mencari pekerjaan Tuhan beri yang terbaik. Bahkan dalam hal keuangan Tuhan pulihkan semuanya. Biarlah Tuhan nama kami selalu ada di dalam hati-Mu Bapa, dan Engkau menuntun langkah-langkah hidup kami supaya kami memuliakan Engkau dalam hidup kami. Berkati Tuhan yang sedang bergumul untuk punya anak keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Kami berdoa terus buat bangsa dan negara kami, biar hujan pertobatan tercurah di atas Indonesia, orang-orang bertobat dari dosa dan kembali kepada Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran pemerintahan di Indonesia. Biarlah Tuhan Engkau jamah dengan roh takut akan Tuhan, hidup yang menghormati Tuhan, bahkan sungguh-sungguh menghormati akan kuasa Tuhan. Hidup yang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, ada di dalam pemimpin dan pemerintah bangsa kami. Berkati juga Bapak, di semua bangsa-bangsa hujan pertobatan tercurah, roh takut akan Tuhan tercurah, sehingga semakin banyak orang bertobat. Menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, pertobatan terjadi dan orang-orang kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, roh jiwa dan tubuh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau yang pimpin kami, Engkau yang sertai kami, dan biarlah anugerah-Mu turun atas hidup kami, melimpah bagi setiap kami, agar hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Yang sedang ada dalam pencobaan, pergumulan yang berat, Tuhan beri kekuatan. Mari saudara buka hati dan tanganmu, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin.